dari istri yang keduanya, Nabi Yakub alaihissalam. Dia punya Taurat. Di Taurat ada kalimat kamu harus menyembah Allah, la ilaha illallah, Tuhan yang wajib sembah kecuali Allah. Dikasih tahu kepada umatnya, termasuk yang ikut kepada Nabi Musa, ikut menyeberang menyeberang kepada Laut Merah itu adalah pengikutnya, adalah Bani Israel yang ikut kepada Nabi Musa alaihissalam, dikejar-kejar sama pasukannya Fir'aun laknatullah alaihi. Itu pengikut yang ikut sama Nabi Musa menyeberang sehingga aman sampai menyeberang Lautan Merah itu adalah Bani Israel yang ikut kepada ajaran Nabi Musa, dan itu ajarannya perintah Allah sesuai perintah Taurat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya ada kalimat sembahlah Allah, la ilaha illallah. Itu. Yang kemudian siapa itu Israel yang dimaksud? Israel yang dimaksud adalah pengikutnya Yakub yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam sebagaimana di kitab Taurat yang asli. Ya ahlal kitab, Allah bilang ini adalah bilang kepada siapa firman ayat ini? Bilang kasih tahu kepada Nabi Muhammad, ingatlah cerita pada saat Allah bilang kepada orang Bani Israel, wabil khusus yang ngikut Nabi Musa alaihissalam, yang belajar kitab Taurat dengan Nabi Musa alaihissalam, yang dia mengerjakan ibadah sebagaimana ibadah Nabi Musa alaihissalam. Ya ahlal kitab, wahai yang punya kitab, yakni kitab Taurat yang dia diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya ahlal kitab, wahai yang punya Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada 12 pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, 12 santri. Salah satu santrinya membangkang, yang membangkang inilah yang mengikuti cara-caranya Israel. Cara-caranya siapa? Cara-caranya Yahuda. Cara-caranya siapa? Yang membangkang kepada nabinya, bahkan dia membunuh para nabinya. Ini. Jadi 11 santrinya Nabi Isa rajin taat dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu rajinnya membangkang, bahkan dia mau membunuh gurunya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang disalib kali. Yang dimaksud di sini adalah ya ahlul kitab, wahai pengikut Nabi Musa, wahai yang belajar Taurat sama Nabi Musa, wahai yang belajar Injil sama Nabi Isa. Ini artinya umat-umatnya, pengikutnya yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia juga taat sama nabinya. Namanya taat, dia enggak membangkang dan enggak membunuh nabinya. Ini yang dimaksud ya ahlul kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin. Wahai pengikutnya Nabi Musa, wahai yang udah diajarin kitab Taurat, udah diajarin kitab Injil yang asli, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan syariat kami kepada engkau, ya. Ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira pun maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada engkau pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai ahli kitab yang dulu ngaji sama Nabi Musa, cucu berucunya. Wahai Nabi Isa yang yang dulu ngaji sama Nabi Isa, cucu berucunya, yang masih taat sama Allah, ikut akan ajaran Nabi Musa lewat Taurat, ikut ajaran Nabi Isa lewat Injil. Nih, sekarang ada Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Dia punya kitab namanya Al-Quran. Udah sekarang istirahat dengan Tauratnya, semuanya ada di Al-Quran. Istirahat dengan Injilnya, semua udah ada di dalam Al-Quran. Sekarang pengikut Nabi Musa yang dulu menyembah Allah, ikut akan menyembah pencipta bumi, pencipta bulan, pencipta matahari, kata Nabi zaman dulu Ibrahim dan diciptakan oleh Nabi Musa. Nah sekarang sudah ada Nabi akhir zaman, kitabnya bukan Taurat lagi, kitabnya bukan Injil lagi, ada kitab yang penutup itu semuanya Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada basiron, ada kabar gembira tentang surga, wa nadhir, ada kabar ancaman tentang neraka. Sekarang ikuti Nabi yang akhir. Nabi Isa pun pada saat kisah Isra Mi'raj beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun pada saat ada di langit yang kesekian beriman kepada Nabi. Pada saat Nabi Musa kan pernah komplain, jangan 50 kali sholat, 50 waktu, ya, enggak bakalan sanggup umat saya susah.
apalagi umur Nabi Muhammad, ya, umurnya muda-muda. Ya saya umurnya tua-tua aja susah, apalagi udah. Akhirnya kesimpulannya kan setelah dinegosiasi jadi 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tadinya 50 waktu. Dan inilah sejak padahal amalan Nabi Musa lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Tapi dibilang ya ahlul kitab, udah sekarang udah dari Muhammad, ikutin Nabi Muhammad, udah punya kitab Al-Quran, ikutin Al-Quran. Itu maksudnya ya ahlul kitab. Jadi ini buatnya mereka masih memegang Taurat, masih memegang Injil, udah sekarang pegangannya terbaru Al-Quran, udah nggak ada lagi. Semuanya yang ada di dalam Taurat yang asli, Taurat Injil yang asli udah ada di Al-Quran. Nabi terakhir nggak ada nabi lagi. Paling Nabi Isa nanti muncul pada saat mau kiamat, baru datang lagi Nabi Isa. Begitu ceritanya. Kenapa di sini dibilang ahli kitab? Karena kebanyakan ahli kitab itu setelah Nabi Musa sudah meninggal, setelah Nabi Isa diangkat sama Allah, pada bahkan ada Nabi akhirnya cucu-cucunya datang sejak zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan ada di Madinah orang Yahudi banyak. Dia percaya sama dia punya kitab Taurat namanya. Tapi kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat Nabi berceramah di sana, berdakwah di sana, pada merengos. Wow, gua udah punya kitab Taurat, gua udah punya kitab Injil. Akhirnya apa kan? Nabi kan di Mekah dimarah-marahin sama orang Nasrani, sama orang Yahudi yang di Mekah, sama di Madinah, ditimpukin. Itu kebanyakan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi yang ada di situ. Padahal Nabi akhir zaman punya kitab namanya Al-Quran, tapi dia pengennya udah gua mau Nabi Musa aja, udah gua Nabi Isa aja. Masih tetap megang agama yang terdahulunya, kitab yang terdahulunya, enggak percaya sama yang akhirnya. Timpuk di Taif. Pada saat kemana lagi? Titik Bu. Iklan. Ada iklan, ada udang.